Calon Tumbal Pesugihan, Part 12, Janji yang disaksikan oleh Allah. Beberapa bahan makanan berupa sayur-sayuran yang tadi dibeli oleh Dinda di Pasar Malangbong kini mulai ia potong-potong. Ia memutuskan akan membuat capcay dan perkedel kentang. Tak lupa, ia juga mengupas kulit udang segar untuk dimasak menjadi udang goreng mentega kesukaan Rini. Benar-benar tak ada suara dari dalam kamar Rini saat Dinda sedang memasak. Rini tampaknya benar-benar ketiduran ketika sedang melepas lelah. Sayuran yang telah dipotong-potong oleh Dinda kini dicuci hingga bersih. Ia sudah membuat bumbu dan hanya tinggal memasak semua yang sudah ia rencanakan. Saat sedang fokus memasak, Dinda menangkap suara dentingan keramik dari arah pintu depan. Ia berbalik untuk menatap ke arah pintu dan melihat bahwa mangkuk milik Hesti kini telah bergeser posisinya dari tempat semula. Dinda segera mengecilkan api kompor gas yang sedang menyala, lalu berjalan ke arah pintu depan untuk melihat mangkuk tersebut. Rupanya hawa-hawa utusan itu masih ada di mangkuk ini. Berarti mangkuk ini harus segera dikembalikan, atau hawa yang tersisa di mangkuk ini akan mengundang inang si genderuwo itu untuk masuk ke sini, gumam Dinda. Setelah memeriksa mangkuk milik Hesti, Dinda pun segera kembali ke dapur untuk menyelesaikan masakannya yang ia tinggalkan. Pikirannya kembali melayang pada apa yang tadi terjadi di warung tongseng milik Jaya. Ia sudah merasakan kehadiran makhluk itu sebelum Hesti sampai di sana. Dan ketika ia berbalik ke arah Hesti ketika wanita itu memanggil namanya, ia sudah melihat dengan jelas sosoknya yang berdiri tepat di belakang Hesti. Utusan genderuwo itu tampak sudah sangat siap untuk meraih Dinda untuk menjadi tumbal dari ritual pesugihan yang Roy lakukan. Dinda bahkan yakin sekali kalau harta yang dimilikinya terlihat jelas di mata Roy, sehingga menjadi pemicu tindakan nekat laki-laki itu. Setelah warung tongseng milik Jaya terlepas dari cengkraman utusan genderuwo peliharaan Roy, sudah sangat jelas Roy membutuhkan tumbal pengganti secepatnya. Inang genderuwo itu pasti marah besar karena tumbal yang diberikan oleh Roy telah dihancurkan. Maka dari itulah Roy sekarang berusaha mati-matian ingin Dinda terjebak dengan permainannya. Aku jelas harus lebih berhati-hati lagi terhadap Roy. Masih banyak hal yang harus aku lindungi, terutama Kak Agil, Kak Deni, dan Mang Jaya. Mereka adalah hal paling berharga yang aku miliki, meskipun aku tak punya hubungan apa-apa terhadap mereka. Setidaknya di masa lalu, aku pernah mendengar harapan yang diucapkan oleh Bibi Atikah di hadapanku tentang menjaga dan melindungi mereka bertiga. Batin Dinda kembali melayang pada masa lalu. Usai memasak semuanya, Dinda segera menyajikan hasil masakannya ke atas meja makan dan menutupnya dengan tudung saji. Tak lama kemudian, Rini keluar dari kamarnya dan menguap lebar-lebar sambil menggeliat santai seperti model iklan spray. Abis menjalani hibernasi, Nyonya Rini, sindir Dinda. Iya, nih, gue abis hibernasi barusan. Pas bangun perut gue langsung terasa lapar lagi. Kebetulan ada aroma-aroma nikmat yang tercium oleh indera penciuman gue dari kamar. Makanya gue langsung bangun dan ingin menyambut masakan lo yang enaknya tiada dua, jawab Rini tanpa merasa berdosa. Dinda pun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya sambil menatap ke arah Rini yang kini telah bersiap-siap akan makan siang. Bagi Dinda, kelakuan Rini benar-benar adalah sesuatu yang paling ajaib di antara para sahabat yang ia miliki. Rini benar-benar berbeda dari yang lain, namun anehnya justru Dinda malah tak bisa jauh-jauh dari Rini ketimbang yang lainnya. Tunggu dulu, cegah Dinda, sebelum Rini menyendok nasi ke atas piring yang diambilnya.
Rini pun segera menatap ke arah Dinda dengan raut wajah yang penuh kebingungan. Ada apa lagi sih, Din? Perut gue udah minta diisi nih. Cacing yang ada di dalam udah pada meronta-ronta sambil demo, protes Rini, lebih tepatnya merajuk. Ish, itu cacing udah kayak mahasiswa aja sih, hobi banget demo, omel Dinda. Jangan makan dulu, Elo harus antar gue ke rumahnya Neng Hesti, buat balikin itu mangkuk punya dia, jelas Dinda. Ya Allah, Dinda, apa enggak bisa abis makan aja gitu balikin mangkuknya? Ayolah, nanti kalau gue kelaparan di jalan gimana coba, bujuk Rini. Dinda pun memutar kedua bola matanya dengan ke arah Rini. Rin, kita cuma akan ke rumahnya Neng Hesti yang garasinya ada di depan rumah ini. Cuma beberapa langkah dan Elo enggak mungkin mati kelaparan di jalan. Enggak usah alay dan enggak usah berlebihan. Ayo, antar gue balikin mangkuk atau semua kerjaan lo di IPAT bakalan gue hapus permanen, ancam Dinda tak main-main. Rini pun segera kembali berdiri dari kursi yang tengah didudukinya. Ia memilih untuk setuju mengantar Dinda mengembalikan mangkuk ke rumah Hesti, daripada menerima ancaman terburuk yang akan selalu Dinda laksanakan. Dinda pun segera mengambil sebuah kantong plastik dari dapur untuk membungkus mangkuk milik Hesti yang ada di dekat pintu depan. Mangkuk itu segera dibungkus menggunakan kantong plastik dan dibawa keluar rumah oleh kedua gadis tersebut. Kunci pintunya, Rin, nanti ada yang masuk, titah Dinda. Kalau ada yang mau masuk, pastinya harus lewat pagar dulu Dinda. Mana ada orang mau masuk ke sini kalau pagar aja enggak dilewatin, sebal Rini dengan overprotektifnya Dinda pada keamanan rumah. Gue enggak lagi ngomongin manusia, Rin. Gue lagi ngomongin makhluk halus. Kan enggak lucu kalau tiba-tiba pas kita balik terus makanan yang ada di meja udah habis tak tersisa atau isi rumah tiba-tiba berantakan tanpa sebab. Lo mau digangguin siang dan malam? Tanya Dinda seraya tersenyum menyebalkan ke arah Rini. 3 ish. Iya deh iya, gue kunci. Nih, puas lo, omel Rini, yang kembali merinding karena Dinda mulai membahas-bahas soal makhluk halus. Mereka berjalan menuju ke rumah Hesti, tanpa tahu kalau saat itu Agil tengah berjalan menuju ke arah rumah mereka. Dinda terlihat menekan bel pada pagar rumah Hesti. Agil hanya memperhatikannya saja sambil bersembunyi di balik tembok dekat masjid. Pagar rumah itu dibuka tak lama kemudian oleh Roy. Roy terlihat tersenyum begitu senang saat melihat sosok Dinda yang datang ke hadapannya. Hal itu membuat Agil merasa panas dan marah akan ekspresi yang Roy tunjukkan. Namun Agil melihat Dinda sendiri lebih memilih memasang wajah datarnya saat melihat Roy. Karena tanpa Agil sadari, Dinda saat itu tengah waspada terhadap Roy dan genderuwo peliharaannya. Neng Dinda, ada apa, Neng? Tanya Roy berpura-pura tak tahu akan maksud dan tujuan dari kedatangan Dinda. Assalamualaikum, ujar Dinda dan Rini dengan sengaja. Genderuwo yang ada di belakang Roy pun mendadak sedikit menjauh usai mendengar apa yang Dinda katakan. Rini hanya berusaha tenang dan tak menampakkan ketakutannya, meski ia sadar bahwa ada lagi hawa-hawa mistis yang bisa ia rasakan saat itu. Saya belum mengucap salam, jadi seharusnya Pak Roy kasih kesempatan saya ucap salam dulu, baru bertanya. Hidup itu harus beradab, Pak. Apalagi kalau kita beragama Islam, jelas Dinda sedikit ketus. Roy diam saja dan tetap berusaha tenang. Dinda adalah orang baru yang ia belum tahu sifat dan karakternya. Jadi, untuk bisa melakukan pendekatan dengan wanita itu, Roy jelas harus bersabar dan berusaha sehalus mungkin agar Dinda tidak menjauh darinya.
Semua rencananya akan sia-sia jika sampai Dinda menjauh darinya akibat kekasaran yang ia tunjukkan. "Oh iya, maaf. Kebiasaan soalnya," ujar Roy, memberi alasan. "Salamnya enggak dijawab, Pak." "Jawab atuh, kan Bapak orang yang beragama Islam," tantang Dinda, yang sebenarnya sudah ingin tertawa dengan tantangannya sendiri. "Ya Allah Dinda, mana mungkin si Roy mau jawab salam dari Elo? Bisa-bisa genderuwo peliharaannya baper dan ngambek 7 hari 7 malam," omel Rini dalam hati. Itu, anu Neng, saya." "Kenapa? Lidah Pak Roy akan terbakar kalau menjawab salam?" "Ya udahlah, terserah Bapak aja. Ini, saya mau mengembalikan mangkuk punya Neng Hesti yang tadi dia pakai untuk mengantarkan kari ayam." Dinda pun menyerahkan mangkuk terbungkus kantong plastik itu ke tangan Roy. Roy menerimanya lalu kemudian tersenyum kembali ke arah Dinda. "Oh iya, Neng Dinda. Nanti akan saya sampaikan sama istri saya bahwa mangkuk ini sudah dikembalikan," ujar Roy. "Ya udah Pak, permisi. Assalamualaikum," pamit Dinda. Genderuwo peliharaan Roy kembali menjauh selangkah dari tempatnya berada. Dinda dan Rini pun berbalik untuk berjalan menuju ke arah rumah mereka. "Tunggu dulu, Neng," cegah Roy. Keduanya pun kembali berbalik dan menatap ke arah pria itu lagi. "Ada apa, Pak Roy?" tanya Dinda, datar seperti tadi. Roy tersenyum untuk tebar pesona. Agil merasa semakin geram, namun jelas tak punya hak apa-apa untuk melarang hal itu agar tak terjadi. "Ya Allah, lindungi Neng Dinda. Setidaknya lindungi hatinya dari bujuk rayu setan berwujud manusia seperti Roy," batin Agil, benar-benar gelisah tak karuan. "Saya cuma mau tanya, apakah Neng Dinda udah punya pacar atau calon suami?" tanya Roy. Satu Dinda dan Rini pun langsung mengernyitkan keningnya selama beberapa saat usai mendengar apa yang Roy tanyakan. Kedua tangan Agil mengepal dengan begitu erat, karena ia tahu apa maksud dan tujuan Roy bertanya begitu pada Dinda. Laki-laki itu pernah melakukannya pada Hesti saat mereka masih SMA, dan Agil bisa mengingat gelagatnya dengan jelas. Sama persis, tak ada bedanya. "Memangnya kenapa sampai Pak Roy nanya-nanya soal itu ke saya?" Dinda bertanya balik. "Itu urusan pribadi saya, dan saya rasa Pak Roy enggak perlu tahu," tambahnya dengan ketus. Roy tidak mau putus asa meskipun mendapat jawaban yang ketus dari Dinda. Ia semakin berusaha melancarkan aksinya, karena menurutnya Dinda adalah sosok yang terlihat polos dan akan sangat mudah untuk dirayu jika dia lebih berusaha. Ia yakin kalau Dinda pasti akan luluh pada akhirnya, dan bahkan Dinda mungkin akan berbalik jatuh cinta kepadanya. "Ya, siapa tahu Neng Dinda belum punya pacar atau belum punya calon suami. Neng Dinda bisa memberi saya kesempatan untuk mendekat." "Siapa tahu Neng Dinda mau jadi istri kedua saya," jawab Roy, sangat belak-belakan. Amarah Agil seketika memuncak usai mendengar apa yang Roy katakan. "Sialan," geram Agil, pelan. Agil benar-benar merasakan takut jika Dinda akan terpengaruh oleh bujuk rayu Roy, dan berpaling dari dirinya seperti yang Neng Hesti pernah lakukan di masa lalu. Dinda hanya manusia biasa, dan hatinya juga pasti bisa menjadi lemah. Itulah yang Agil pikirkan saat ini. "Wah, udah gila kayaknya laki-laki ini," umpat Rini pelan. "Hah, istri kedua? Enggak salah tuh, jangan mimpi deh, Pak. Bapak banyak-banyak salat sama taubat sana, biar Pak Roy bisa bersyukur karena udah punya istri yang baik dan cantik kayak Neng Hesti. Kalau punya mata itu dijaga, Pak. Enggak baik kalau selalu jelalatan kayak begitu," saran Dinda, yang sekarang tampak sangat jijik pada Roy. Roy bisa melihat ekspresi jijik itu dengan sangat jelas.
Ia pernah menerima ekspresi yang sama dari Hesti saat pertama kali mengutarakan perasaannya. Tapi ekspresi jijik yang Dinda layangkan jelas sangat berbeda dari ekspresi jijik yang Hesti layangkan dulu. Ekspresi jijik yang ada pada wajah Dinda terjadi karena Dinda tampaknya memang tak suka pada laki-laki yang telah beristri, bukan karena menghina status sosial yang Roy miliki. Saya tidak akan pernah mau jadi istri Anda, apalagi jadi istri kedua. Saya enggak mau dicap sebagai perusak rumah tangga orang. Susah-susah saya jagain perasaannya Kak Agil, masa iya sekarang saya harus melukai perasaannya Neng Hesti? Lagi pula, alasan saya kembali lagi ke Cijanur dan tinggal di sini seperti 13 tahun yang lalu itu untuk memenuhi janji antara almarhumah ibu saya pada almarhumah ibunya Kak Agil, di mana mereka berdua telah berjanji bahwa suatu saat saya hanya akan menikah dengan Kak Agil, bukan dengan pria lain. Jadi, apapun yang Pak Roy tawarkan kepada saya untuk menjadi istri kedua Anda, itu tidak akan pernah bisa mengalahkan janji yang sudah dibuat antara almarhumah ibu saya dan almarhumah ibunya Kak Agil. Allah adalah saksi mereka berdua ketika janji itu diucapkan, dan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa mematahkan janji yang disaksikan oleh Allah. Saya harap Pak Roy paham dan tidak lagi mengulangi pertanyaan tadi di hadapan saya. Jaga perasaan istri Anda dan jaga mata Anda agar tidak perlu melihat wanita lain. Istri Anda sangat baik dan sempurna sebagai seorang wanita, jadi jangan hianati dia. Permisi, tegas Dinda, usai menyatakan tujuan yang sebenarnya kembali ke Cijanur. Jangankan Roy, Rini pun ikut terpana atas pernyataan yang keluar dari mulut Dinda. Agil mendengar semuanya dari balik tembok pembatas masjid, dan hal itu membuat degup jantungnya berpacu berkali-kali lipat dari yang biasanya. Sementara itu Roy masih menatap sosok Dinda dengan penuh kemarahan. Ia merasa sangat terhina setelah mendengar pernyataan dari gadis itu tentang janji yang diucapkan oleh almarhumah ibu Dinda dan almarhumah ibu Agil. Ia seakan baru saja dikalahkan dengan telak tanpa ada celah untuk membalas kekalahannya tersebut. Kurang ajar, kenapa lagi-lagi aku harus bersaing dengan Agil? Kenapa? Batin Roy benar-benar murka. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.